Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Fajar dengan NIM 80802301117 ingin membahas 3 soal UTS akuntansi manajemen. Baiklah, langsung saja ke soal pertama. Diketahui investasi awal 400 juta rupiah, periode syarat pengembalian 4 tahun, diskonto 8%, umur ekonomisnya 5 tahun, berikut arus kas per tahunnya. Di tahun pertama arus kas 300 juta rupiah, di tahun kedua 120 juta rupiah, di tahun ketiga 145 juta rupiah, di tahun keempat 230 juta rupiah, di tahun kelima 255 juta rupiah. Hitunglah pengembalian dengan diskonto dan buatlah kesimpulan investasi ini layak atau tidak. Penyelesaiannya, di tahun pertama arus kas 300 juta rupiah, di tahun kedua 120 juta rupiah, di tahun ketiga 145 juta rupiah, di tahun keempat 230 juta rupiah, di tahun kelima 255 juta rupiah. Cara mencari diskonto 8%-nya yaitu dengan rumus faktor diskonto 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 1. Maka hasil dari diskonto 8% di tahun pertama yaitu 0,926, di tahun kedua 0,857, di tahun ketiga 0,794, di tahun keempat 0,735, di tahun kelima 0,681. Cara mencari arus kas diskontonya yaitu 300 juta rupiah dikali dengan 0,926. Hasilnya yaitu 277.777.777 rupiah. Di tahun kedua sama dengan yang tadi dikali, hasilnya yaitu 102.880.658 rupiah. Di tahun ketiga 115.105.675 rupiah. Di tahun keempat 169.056.866 rupiah. Di tahun kelima 173.548.715 rupiah. Cara mencari kumulatif arus kas diskontonya di tahun pertama tetap 277.777.778 rupiah. Nah, di tahun kedua arus kas diskonto yang pertama ditambah dengan yang tahun kedua, yaitu hasilnya 380.658.436 rupiah. Di tahun ketiga 495.764.111 rupiah. Di tahun keempat 664.820.977 rupiah. Di tahun kelima 838.369.692 rupiah. Hasil total PV-nya yaitu 838.369.692 rupiah. Investasi awal 400 juta rupiah baru tertutup di tahun ketiga.
periode pengembalian tahun kedua. Berikut caranya. 2 ditambah 400 juta rupiah dikurangi dengan 380 juta 658.436 rupiah dibagi dengan 495 juta 764.111 rupiah dikurangi dengan 380 juta 658.436 rupiah. Hasilnya yaitu 2 ditambah 19 juta 341.564 rupiah dibagi dengan 115 juta 105.675 rupiah. Hasilnya yaitu 0,168. 2 ditambah 0,168 hasilnya yaitu 2,168. Dihitung ke tahun yaitu 2 tahun 2 bulan. Karena periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan, kurang dari syarat pengembalian 4 tahun, maka investasi ini diterima. Soal yang kedua, PTA melakukan proyek dengan nilai investasi 800 juta rupiah dengan cash flow selama 3 tahun, masing-masingnya 420 juta rupiah, 300 juta rupiah, dan 550 juta rupiah. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapa nilai NPV dan buatlah kesimpulan layak atau tidak. Di tahun pertama, arus kasnya 420 juta rupiah. Di tahun kedua, 355 juta 932.203 rupiah. Di tahun ketiga, 300 juta rupiah. Cara mencari faktor diskontonya yaitu dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 1. Maka hasilnya yaitu faktor diskonto tahun pertama yaitu 0,848, tahun kedua 0,718, tahun ketiga 0,609. Cara mencari nilai sekarangnya yaitu 420 juta rupiah dikali dengan 0,848. Hasilnya yaitu 215.455.329 rupiah. Di tahun ketiga hasilnya yaitu 550 juta rupiah. Di tahun ketiga hasilnya yaitu 334 juta 746.980 rupiah. Hasil dari seluruh totalnya yaitu 906.134.512 rupiah. Investasi awalnya tadi yaitu 800 juta rupiah. Total PV dikurangi dengan investasi awal. Hasilnya yaitu hasil dari NPV-nya yaitu 106.134.512 rupiah. Karena nilai NPV positif, maka investasi ini layak secara finansial dengan tingkat diskonto 18%. Masuk ke soal yang ketiga, diketahui harga perolehan 300 juta rupiah, penjualan 150 juta rupiah, harga jual 120 juta rupiah, tawaran sewa 100 juta rupiah, biaya komisi penjualan 800.000 rupiah, biaya perbaikan 1 juta rupiah. Buatlah perbandingan alternatif, apakah sebaiknya dijual atau disewakan, dan buatlah kesimpulannya. Penyelesaian di tabel pertama ada keterangan harga jual, pendapatan sewa, biaya komisi biaya perbaikan.
dan pendapatan bersih. Alternatif pertama jika menjual yaitu 120 juta rupiah. Untuk harga jualnya 800.000 rupiah untuk biaya komisi biaya perbaikan. Alternatif kedua jika menyewa 100 juta rupiah untuk pendapatan sewa biaya dan 1 juta rupiah untuk biaya komisi biaya perbaikan. Selisih antara alternatif pertama dan alternatif yang kedua yaitu 20 juta rupiah. Dan selisih antara alternatif pertama biaya komisi biaya perbaikan dan alternatif kedua biaya komisi biaya perbaikan yaitu selisih antara 200.000 rupiah. Nah, di alternatif pertama 120 juta rupiah dikurangi dengan 800.000 rupiah, maka mendapatkan pendapatan bersih yaitu 119 juta 200.000 rupiah. Di alternatif kedua 100 juta rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah, maka mendapatkan pendapatan bersih 99 juta rupiah. Berikutnya, selisih 20 juta rupiah dikurangi dengan 200.000 rupiah, maka mendapatkan pendapatan bersih 19 juta 800.000 rupiah. Jadi alternatif yang sebaiknya dipilih adalah menjual dikarenakan pendapatan bersih jika menjual lebih besar daripada menyewakan dan kerugian lebih kecil daripada menyewakan. Di alternatif pertama menjual, nilai bukunya yaitu 150 juta rupiah. Selisih antara pendapatan bersih dengan nilai bukunya yaitu minus 30 juta 800.000 rupiah. Di alternatif kedua, nilai jual 150 juta rupiah. Selisih antara pendapatan bersihnya dengan alternatif kedua yaitu 51 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.